Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan bab 9, yaitu menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV. Sebelumnya, perkenalkan, saya Panitia Julpa, Saya Menginspirasi Panora Jalpa. saya Nabila Nurawalia, Saya Reparina. Saya Muhammad Sibarhan. selamat menyaksikan. Virus HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga sangat rentan diserang oleh penyakit lain. Orang yang telah terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat. Namun, orang tersebut mempunyai potensi sebagai sumber penularan, artinya dia dapat menularkan virus. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Virus ini menyerang organ-organ vital pada sistem kekebalan tubuh manusia. HIV menyerang sel CD4+. Virus ini mematikan sel CD4+, sehingga jumlahnya menyusut. Jumlah sel CD4+ yang menyusut akan dapat menghilangkan sistem kekebalan tubuh. Bahaya HIV atau AIDS dari aspek kesehatan. Yang pertama, infeksi TBC atau tuberkulosis. Salah satu penyebab kematian terbesar dari penderita HIV atau AIDS adalah penyakit TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini bisa diderita oleh penderita AIDS karena terkena infeksi dari bakteri tuberkulosis. Tubuh penderita akan mengalami demam, batuk berdarah, lemah, dan kekurangan daya untuk melakukan aktivitas ringan. Ini adalah jenis infeksi yang paling banyak ditemukan dari penderita HIV atau AIDS. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Meningitis menjadi ancaman bahaya yang sangat serius untuk penderita HIV atau AIDS. Peradangan akan terjadi pada bagian selaput dan cairan yang berada di bagian sumsum tulang, belakang, dan juga otak. Infeksi ini dapat menyebabkan pusing dan sakit kepala yang sangat hebat. Banyak penderita HIV atau AIDS tidak dapat tertolong karena infeksi meningitis. Terus yang ketiga, penderita HIV atau AIDS juga menghadapi risiko terkena penyakit kanker. Penyakit ini bisa menyerang tubuh karena infeksi dari berbagai bakteri dan virus yang terus berkembang dalam tubuh dan berbagai organ dalam tubuh. Salah satu jenis kanker yang sangat aktif pada penderita HIV atau AIDS adalah sarkoma kaposi atau penyakit kanker yang muncul pada bagian pembuluh darah. Terus yang keempat, penyakit neurologis. Semua jenis penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf menjadi ancaman bagi penderita HIV atau AIDS. Penyakit ini ditandai dengan melemahnya sistem saraf karena infeksi bakteri dan virus dalam tubuh penderita. Beberapa tanda awal dari penyakit ini yaitu seperti lupa ingatan, cemas, dan tidak bisa berjalan. Yang kelima, gagal ginjal. Penderita HIV atau AIDS juga mudah terkena penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri atau pandangan pada organ ginjal. Penyakit ginjal ini dapat menyebabkan penderita mengalami gangguan pada sistem kemih. Terkadang penyakit ini juga ditemukan pada penderita HIV yang masuk tubuh dalam fase sedang atau fase pengembangan virus dalam tubuh. Cara penularan penyakit HIV. Yang pertama, mendapatkan transfusi darah yang tercemar akan virus HIV. Yang kedua, HIV atau AIDS dapat menular melalui darah. HIV bisa menular melalui darah dengan penggunaan jarum suntik yang digunakan bersama-sama. Misalnya menggunakan jarum suntik saat membuat tato atau menggunakan nafjah suntik. Yang ketiga, HIV bisa ditularkan melalui penerimaan donor darah dari penderita HIV. Yang keempat, berhubungan seks tanpa pengaman dan berganti-ganti pasangan akan meningkatkan kemungkinan bagi seseorang untuk terkena maupun tertular HIV. Yang kelima, penularan